Efek kupu-kupu adalah fenomena yang mungkin sudah Anda dengar. Seekor kupu-kupu di hutan hujan tropis Amerika Selatan mengibas-ngibaskan sayapnya, dan 2 minggu kemudian bisa menyebabkan tornado di Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, ahli meteorologi terkenal Amerika, Edward Lorenz, menemukan bahwa perubahan kecil dalam data input dapat menghasilkan perbedaan besar dalam hasil simulasi cuaca. Konsep ini ia sebut sebagai efek kupu-kupu. Kekuatan alam jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Sebuah sistem badai yang kuat setara dengan energi dari bom nuklir seberat 2,5 juta ton dan energi yang diserap dari sebuah topan dari laut setara dengan 1 miliar ton TNT. Jika kita bisa menemukan kunci untuk mengaktifkan kekuatan alam, yaitu kupu-kupu dalam efek kupu-kupu tersebut, maka mungkin kita bisa menciptakan senjata rahasia yang dapat mengendalikan angin, hujan, petir, bahkan seluruh planet. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang senjata cuaca yang bisa dibilang lebih hebat daripada bom nuklir HAARP. HAARP adalah singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Program Penelitian Auroral Aktif Frekuensi Tinggi. Nama singkatannya mirip dengan kata harpa dalam bahasa Inggris, sehingga program ini juga dikenal sebagai harpa iblis. HAARP merupakan jenis senjata cuaca yang secara sederhana mengendalikan dan mengubah medan fisik bumi secara buatan untuk memanggil hujan, membuat kekeringan, banjir, atau gempa bumi. Dalam perang, HAARP dapat digunakan untuk menghancurkan lapisan ozon di atas wilayah target, membuat pasukan musuh terpapar radiasi kosmik yang kuat, dan menghancurkan semua kekuatan biologis mereka. Kita akan membahas lebih lanjut tentang prinsip dan bahaya HAARP nanti, namun mari kita mulai dengan asal-usulnya. HAARP adalah proyek yang dikerjakan secara bersama oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dimulai pada tahun 1993 dan berlokasi di Gakona, Alaska, dengan luas 33 hektar. Fasilitas ini terdiri dari 180 antena array dengan bentuk yang mirip garpu tala. Sebagian besar orang percaya bahwa pengembang awal teknologi HAARP adalah fisikawan Amerika, Dr. Barnard. Meskipun kontraktor awal proyek HAARP, ARCO, terus-menerus membantah adanya hubungan antara proyek ini dengan Dr. Barnard. Dr. Barnard Easton lahir pada tahun 1938 dan masuk ke MIT pada tahun 1956 untuk belajar fisika. 7 tahun kemudian, ia memperoleh gelar doktor di bidang fisika dari Columbia University. Pada tahun 1980-an, perusahaan ARCO memperkerjakan Dr. Barnard untuk menyelesaikan masalah penting. Perusahaan tersebut memiliki 30 triliun meter kubik gas alam di Alaska, tetapi tidak dapat menemukan metode yang tepat untuk mengekstraksi gas tersebut. Mereka berharap Dr. Barnard dapat mengembangkan sistem untuk menentukan dan mengekstraksi gas alam secara akurat. Ini kemudian menjadi dasar dari pengembangan proyek HAARP yang legendaris. Dr. Barnard kemudian memutuskan untuk lebih mengembangkan teknologinya dan merancang pemancar radio raksasa yang memanfaatkan energi gas alam dari Alaska untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer, untuk mengubah struktur ionosfer dan mengendalikan cuaca. Ide Dr. Barnard segera menarik perhatian Pentagon. Pada tahun 1985, ia mengajukan paten untuk teknologinya yang disetujui pada tahun 1987. Karena Dr. Barnard pada saat itu bekerja untuk ARCO, meskipun ia adalah penemu teknologi tersebut,
Paten tersebut dimiliki oleh Arco. Teknologi ini awalnya dianggap sangat rahasia, tetapi kemudian dibuka pada tahun 1991. Pada tahun 1989, Arco secara tiba-tiba memberhentikan Dr. Bernard. Anehnya, pada tahun berikutnya, 1990, Arco memperoleh kontrak pembangunan HAARP dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dr. Bernard yang dikeluarkan dari proyek mengklaim bahwa proyek HAARP didasarkan pada penemuannya dan sejak itu menjadi whistleblower untuk proyek tersebut. Ia menyatakan bahwa penemuannya merupakan kelanjutan dari teknologi Tesla tahun 1930-an. Tesla dikenal dengan Tesla Coil dan kilat buatannya dan sering disebut sebagai bapak kilat buatan. Namun sebenarnya Tesla juga melakukan banyak penelitian tentang gempa bumi. Di masa pertengahan hidupnya, Tesla sangat tertarik dengan masalah non-linear, yaitu studi tentang hubungan yang tidak sebanding antara input dan output. Tesla pernah mengatakan bahwa jika frekuensi getaran sebuah objek bisa disesuaikan dengan frekuensi getaran bumi, maka bisa menyebabkan getaran hebat pada permukaan bumi dalam waktu beberapa minggu. Pada tahun 1898, Tesla melakukan eksperimen luar biasa di laboratoriumnya di Manhattan, New York. Ia memasang sebuah osilator kecil seperti jam di sebuah batang besi dan menyesuaikan frekuensi getarannya dengan presisi. Segera barang-barang di laboratorium mulai bergetar mengikuti getaran osilator dan getaran tersebut menyebar melalui batang besi. Bangunan di sekelilingnya juga mulai bergetar, pintu-pintu berderak, dan semua orang mengira terjadi gempa bumi. Mereka segera berlari keluar rumah. Saat itulah Tesla menyadari ada yang tidak beres dan segera menghentikan eksperimen tersebut. Segalanya kembali tenang. Kemudian para ilmuwan memperkirakan bahwa jika osilator Tesla terus bergetar selama 1 jam, jembatan Brooklyn di New York mungkin akan hancur. Pada tahun 1930-an, Tesla juga melakukan eksperimen lain di laboratoriumnya, di mana ia menggali sebuah sumur dalam, memasukkan beberapa selongsong baja ke dalam sumur tersebut, kemudian menutup sumur itu. Ia mengirimkan getaran dengan frekuensi berbeda ke dalam sumur, dan saat frekuensi tertentu dipilih, tanah di sekitarnya ikut bergetar. Ini adalah efek Tesla yang terkenal, yang juga merupakan kunci dari senjata cuaca. Dalam kartu Illuminati yang diterbitkan pada tahun 1995, juga terdapat petunjuk tentang senjata cuaca. Dalam kartu yang disebut satelit cuaca, deskripsi menyebutkan bahwa satelit cuaca yang sebenarnya tidak hanya melaporkan cuaca, tetapi juga mengendalikan dan mengubah cuaca. Dalam kartu lain yang disebut Earthquake Projector, dijelaskan bahwa perangkat ini dapat memperkuat kekuatan serangan dan menghancurkan apapun di lokasi. Lalu, bagaimana prinsip kerja senjata cuaca yang bisa dibilang lebih dahsyat daripada bom nuklir ini? Untuk memahami prinsip kerja HAARP, pertama-tama kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah ionosfer. Atmosfer bumi dapat dibagi menjadi troposfer, stratosfer, dan ionosfer dari permukaan ke atas. Di atas atmosfer terdapat magnetosfer dan lapisan plasma. Troposfer adalah lapisan yang paling berhubungan langsung dengan kehidupan manusia karena memengaruhi iklim dan lingkungan hidup kita. Namun ionosfer yang terletak antara 60 hingga 100 km di atas permukaan juga sangat penting. Berbagai sinar dari matahari dan ruang angkasa diserap dan dipantulkan oleh ionosfer dan lapisan ozon di stratosfer. Tanpa itu, kehidupan di bumi tidak akan bisa bertahan. Sebagai bagian dari keseluruhan atmosfer bumi, ionosfer seperti lapisan tipis yang membungkus bagian luar. Jika ionosfer rusak, pasti akan mempengaruhi stratosfer dan troposfer, bahkan bisa mengubah pola sirkulasi atmosfer dan menyebabkan bencana iklim seperti kekeringan dan banjir. Selain itu, elektron bebas dan ion dalam ionosfer
memainkan peran penting dalam komunikasi radio jarak jauh. Ionosfer juga dikenal sebagai cermin pemantul gelombang radio. Gelombang radio yang memantul antara permukaan bumi dan ionosfer memungkinkan komunikasi radio jarak jauh. Jika kita dapat mengganggu sebagian partikel bermuatan dalam ionosfer secara selektif, kita dapat dengan mudah memperkuat atau menghalangi sinyal radio jarak jauh. Hal ini sangat penting baik dalam konteks militer maupun komersial. Selanjutnya, kita perlu memahami konsep array fase. Radar biasa memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena ke atmosfer dan membentuk berkas gelombang yang menyebar ke arah sempit. Ketika gelombang elektromagnetik mengenai objek dalam berkas, sebagian energi gelombang dipantulkan kembali, membentuk sinyal radar yang bisa diproses untuk menentukan jarak, arah, dan kecepatan objek. Namun radar tradisional memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat memindai ke satu arah. Untuk pemindaian 360 derajat, antena radar harus diputar secara mekanis. Array fase radar mengatasi kekurangan ini. Antena radar array fase memiliki banyak elemen, di mana setiap elemen dapat dianggap sebagai radar kecil. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh setiap elemen saling berinteraksi. Dengan mengontrol arus pada setiap elemen, arah pemindaian gelombang elektromagnetik dapat diubah. Misalnya, jika semua elemen dalam array awalnya berada pada posisi yang sama, distribusi intensitas gelombang elektromagnetik akan seperti ini. Namun dengan penyesuaian posisi yang sedikit, arah pemindaian gelombang elektromagnetik dapat dikendalikan dengan cepat dan akurat. Singkatnya, antena radar tradisional perlu diputar, sedangkan antena array fase dapat melakukan pemindaian dengan cepat tanpa perlu berputar. Teknologi HAARP sebenarnya memanfaatkan prinsip dari antena array fase ini. HAARP terdiri dari array pemancar yang sangat besar, mencakup area seluas lebih dari 10 hektar. Dengan menyesuaikan arah pemancaran gelombang elektromagnetik dari antena tertentu, HAARP dapat merusak struktur lapisan atmosfer di suatu area tertentu. Perangkat pemancarnya dapat memusatkan gelombang radio yang kuat, bahkan dengan energi lebih besar dari bom nuklir, dan mengarahkannya dengan presisi ke titik tertentu di lapisan atmosfer, berpotensi menyebabkan kerusakan yang menghancurkan di daerah yang ditargetkan. Lalu, apa saja potensi ancaman dari HAARP? Pertama, jika lapisan ozon di atas area target rusak, berbagai sinar berbahaya dari luar angkasa bisa langsung mengenai tubuh manusia, berpotensi menyebabkan kerusakan besar atau bahkan memusnahkan semua kehidupan di area tersebut. Kedua, HAARP dapat memicu cuaca ekstrim, termasuk hujan deras dan bahkan gempa bumi. Seperti yang telah disebutkan, gangguan pada lapisan ionosfer dapat mempengaruhi troposfer dan stratosfer yang dapat mengacaukan sirkulasi atmosfer. Dengan simulasi dan perhitungan menggunakan superkomputer, teori ini memungkinkan pengendalian presisi terhadap curah hujan di area target yang dapat menyebabkan banjir atau kekeringan. Teknologi ini memerlukan data atmosfer yang sangat akurat dan model perhitungan yang canggih, serta kemampuan komputasi yang sangat kuat. Saat ini, teknologi ini masih berada dalam tahap teori. Namun ini adalah salah satu fungsi utama HAARP yang diperkirakan oleh banyak orang. Ketiga, dan ini adalah yang paling menarik, ada anggapan bahwa HAARP dapat mempengaruhi dan mengendalikan otak manusia melalui pemancaran gelombang elektromagnetik frekuensi rendah atau sangat rendah yang dikenal sebagai kontrol pikiran. Klaim ini didasarkan pada fakta bahwa otak manusia memancarkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah atau sangat rendah dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, saat tidur dalam, frekuensi ini berada di kisaran 0,5 hingga 4 Hz. Saat bermimpi, frekuensinya 4 hingga 7 Hz. Saat terjaga,
frekuensinya 7 hingga 13 Hz, dan saat fokus, frekuensinya 17 hingga 30 Hz. Jika gelombang elektromagnetik frekuensi tertentu diterapkan di sekitar seseorang, itu bisa membuatnya merasa mengantuk, pusing, bahkan bersemangat berlebih. Jika frekuensi getarannya sama persis, mungkin juga dapat memicu telepati atau bahkan implantasi kesadaran. Dua orang kembar identik seringkali dapat mengalami telepati karena otak mereka sangat mirip dan lebih mudah bergetar pada frekuensi yang sama. Namun dalam kenyataannya, memancarkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah sangat sulit. Teori tradisional gelombang elektromagnetik mengharuskan panjang antena sebanding dengan panjang gelombang, sehingga antena untuk gelombang frekuensi rendah atau sangat rendah harus sepanjang beberapa ribu kilometer, yang jelas tidak praktis. Teknologi HAARP mengatasi masalah ini dengan menciptakan aliran listrik horizontal di ionosfer, bertindak sebagai kabel virtual untuk memancarkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah dengan energi sangat tinggi. Fitur ini juga ditemukan dalam makalah penelitian HAARP dari Universitas Stanford. Apakah teknologi ini akan digunakan untuk kontrol pikiran masih menjadi perdebatan. Selain itu, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dalam konteks perang, HAARP dapat mengganggu komunikasi musuh dengan mengubah struktur ionosfer, dan bahkan, seperti dalam film fiksi ilmiah, menciptakan perisai plasma untuk mengubah jalur penerbangan pesawat atau rudal. Dalam dokumenter HBO tentang HAARP, disebutkan bahwa untuk memastikan keamanan penerbangan pesawat di sekitarnya, fasilitas HAARP dilengkapi dengan radar peringatan dini. Jika ada pesawat yang memasuki zona penerbangan yang ditentukan, sistem HAARP akan otomatis dimatikan. Ini juga membuktikan adanya gangguan yang dapat ditimbulkan HAARP terhadap ionosfer dan potensi dampaknya terhadap penerbangan. Sejak beberapa ilmuwan mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh HAARP, berbagai teori konspirasi tentangnya telah bermunculan. Pada Agustus 2015, karena kekurangan dana, pengelolaan dana kontrol fasilitas HAARP diserahkan kepada Universitas Fairbanks, Alaska. Pada tahun 2016, dua orang bersenjata, Michael dan James, membeli sejumlah besar senjata dan amunisi dengan tujuan menghancurkan seluruh fasilitas HAARP. Keduanya ditangkap pada Oktober 2016. Staf fasilitas HAARP menyatakan bahwa mereka sering menerima ancaman melalui email dan menegaskan bahwa HAARP hanyalah fasilitas penelitian biasa. Klaim mengenai kekuatan HAARP menurut mereka lebih merupakan legenda urban daripada kenyataan dan tidak seperti yang digambarkan sebagai senjata bumi yang menakutkan. Namun penelitian mengenai senjata cuaca seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet telah mengembangkan fasilitas pemanas lapisan atmosfer yang sangat mirip dengan HAARP bernama Sura, yang saat ini terletak di kota Vasilevsk, Rusia. Meskipun fasilitas ini tampak sudah cukup tua, ia masih dapat beroperasi dengan baik. Pada tahun 2018, para ilmuwan dari China dan Rusia bekerja sama menggunakan Sura untuk melakukan serangkaian eksperimen di lapisan atmosfer. Ilmuwan China menggunakan satelit deteksi elektromagnetik gempa bumi China untuk memantau dampak eksperimen terhadap orbit bumi dan gangguan atmosfer. Perang cuaca sebenarnya telah dimulai sejak Perang Dunia II. Pada tahun 1943, militer AS menggunakan metode buatan untuk menciptakan kabut setinggi 5 km dan lebar 1,6 km yang memberikan perlindungan yang baik bagi operasi militer mereka. Pada tahun 1949, militer AS mendirikan laboratorium cuaca McKinley di Florida untuk mensimulasikan berbagai kondisi cuaca dan iklim.
Laboratorium McKinley tidak hanya menguji senjata lingkungan, tetapi juga melatih pasukan khusus untuk mempertahankan kemampuan tempur mereka di bawah kondisi cuaca yang kompleks. Pada tahun 1967, Presiden AS Lyndon Johnson secara resmi menyetujui operasi perang cuaca dengan nama kode Operasi Popeye. Senjata cuaca yang dikembangkan di laboratorium McKinley mulai digunakan dalam Perang Vietnam untuk menghambat jalur Ho Chi Minh, jalur suplai terkenal di Vietnam. Pada tahun 1971, militer AS mengerahkan 26.000 pesawat untuk menjatuhkan sejumlah besar bom pemicu hujan di atas Vietnam, menyebabkan hujan deras dengan intensitas mencapai 80 mm per jam dan memperpanjang musim hujan secara buatan. Sebelum dilakukan modifikasi cuaca, jalur Ho Chi Minh dapat menampung 9.000 truk per minggu dan mengangkut 35.000 ton barang perang. Setelah modifikasi cuaca, jumlah truk yang melintas turun menjadi kurang dari 900 per minggu dan hanya dapat mengangkut 2.000 ton barang perang, yang langsung memutuskan pasokan perang Vietnam. Pada tahun 1970, Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan terlibat dalam perang kekeringan di Kuba. Para ilmuwan AS menemukan bahwa setelah melakukan modifikasi cuaca atau peningkatan hujan buatan, curah hujan di daerah sekitarnya akan menurun drastis. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan peningkatan hujan buatan secara besar-besaran di sekitar Kuba yang menyebabkan banjir di daerah tersebut, sementara Kuba mengalami kekeringan. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti genetika, senjata nuklir, senjata biologis, dan antimateri, kita dapat dengan mudah menghancurkan peradaban kita. Saat ini, kita seharusnya lebih fokus pada cara mengendalikan teknologi yang merupakan pedang bermata dua. Sama seperti ahli bela diri dalam novel kungfu, menguasai kekuatan tanpa terjerumus dalam kekacauan. Mungkin kita sudah berhasil mengembangkan senjata buatan yang dapat menghancurkan seluruh peradaban manusia. Tetapi kita berharap jawaban ini tidak akan pernah terjadi. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.